bersalah, yaitu rakyat jelata. Iya, rakyat. Ini bayar pajaknya kan rutin Pak Toro itu. Kita membayar pajak. Mereka mau sama dengan memakan darah, memakan keringat, memakan sungsum tulang rakyat. Iya. Nanti mereka juga akan remek, akan hancur, bahkan tidak bisa Amerika Serikat Nouriel Roubini menyebut Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Menurutnya tanda-tandanya sudah terjadi. Roubini merujuk eskalasi konflik Rusia-Ukraina sebagai biang keladi. Menurutnya konflik kedua negara tersebut sudah menandai awal dari pertempuran global karena berdampak sangat luas. Roubini juga menyebut perang dingin antara Amerika Serikat dan juga China bisa meningkat menjadi perang panas karena Presiden Xi Jinping berniat menyatukan China dan Taiwan. Tidak ketinggalan uji coba rudal bertenaga nuklir oleh Korea Utara di semenanjung Korea membuat situasi geopolitik semakin memanas. Isu nuklir pun memanas antara Iran dan Israel dan terbaru Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengultimatum Iran. Israel siap menyerang fasilitas nuklir Iran jika terus mengembangkan kemampuan teknologi nuklirnya. Nanti juga sama. Di sini pun sama terjadi kena imbasnya. Imbasnya dari yang aku akan hancurkan negara itu. Akan kuadu domba mereka yang berkuasa, negara yang terkaya antara negeri Cina sama Cina. Cina juga ada hubungannya dengan Indonesia dahulunya. Mereka sama. Yang China itu orang malaikat sebenarnya. Terlihat jelas oleh malaikat, tarik semuanya, kita kunci keluar, dorong lewat tahan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua para sahabat jagat dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah seluruh para sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Amin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustaz Jari dan insyaallah dalam video kali ini, dalam konsep kali ini kita akan mencoba memberikan sebuah edukasi ya terkait salah satu, mungkin banyak orang yang sudah mengetahui tentang kondisi saat ini dari berbagai macam negara ya. Rusia dan Ukraina saat ini sangat sudah terjadi dan belum selesai. Terbaru dan masih dibicarakan tentang Amerika dan China, sudah hubungannya sudah memanas. Nah, ini mengkhawatirkan sedikit demi sedikit gejolak antar negara ini akan terus membawa negara-negara yang lain. Nah, ini
ini kita akan coba melihat dari sudut pandang gaib terkait bergejolaknya seluruh dunia di Asia ini. Seperti Indonesia tidak kena dampaknya, walaupun kena tapi semoga saja tidak terlalu parah ataupun tidak menimbulkan sebuah gejolak sampai ada peperangan dengan Indonesia, tidak terbawa ke arah ini. Jadi nanti kita coba berdialog dengan gaib yang mengetahui tentang kondisi Indonesia saat ini terkait banyaknya gejolak peperangan di negara-negara yang lain. Apakah Indonesia suatu saat akan ikut perang atau tidak, nanti kita coba melihat dari sudut pandang gaib. Untuk sedulur pertama sahabat jagat, bahwa saya nanti kita berdialog dan mengasih harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke kan, Jari udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya dan semua terjadi, tidak ada efek dan mobilisasi. Hanya ini yang saya panggil bisa masuk komunikasi dengan saya. Dan sang yang nur cahaya nirwana, sallallahu ruangan yang terbaik. Kasih kita bisa tunggu sampai mobilisasi ini selesai. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana, yang bisa menceritakan tentang kondisi Indonesia dan juga gejolak perang di antar negara saat ini, yang bisa bercerita dan memberi gambaran kepada kami terkait Indonesia dengan peperangan negara yang ada di luar sana, yang bisa memberikan gambaran dan wawasan yang sudah menjadi pengikut sang nur cahaya nirwana yang diizinkan hadir. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Energinya menyusup dengan jasad dan rohani, dan Tuhan besar tidak melukai jasad dan rohani. Siapa ini yang hadir? Yang diizinkan hadir ke sini? Siapa ini? Kayak pernah kenal suaranya. Mohon maaf sebelumnya jika kami mengganggu Anda. Kalau boleh tahu siapa ini yang diizinkan hadir oleh guru kami? Dari bangsa jin. Oh, alhamdulillah. Dari mana? Tadi waktu saya hadirkan posisinya di mana? Negara yang kamu ambil yang terkuat di dunia ini. Di
negara bagaimana yang sedang konflik ya? Ya, di Amerika Serikat. Oh, di Amerika. Tapi Anda fasih sekali bahasa Indonesia ini. Sudah ini Asal dari timur. oh Dari negara timur kami asal muasal. Tapi saat ini kami ditugaskan di negara bagian barat. oh berarti asalnya dari negara timur. Siapa yang tidak mengenal? Seluruh jagat raya mengenal. Dari timur yang terkuat. Tapi Anda sudah Tertua itu adalah dari negara timur. malah yang tertua ya. Dari bangsa kami, bangsa jin, dikumpulkan yang tertua dari zaman dahulu pun. Kami hinggap di negara bagian timur. Tapi tidak manusianya saja, semuanya bangsa jin. Berarti kalau Anda sudah berumur panjang, Ya, berarti pernah mengenal Nabi Sulaiman. kami mengikuti penerusnya Nabi Sulaiman. Oh, iya. Siapa dulu waktu yang meneruskan setelah Siapa yang membawa khalifah yang masih tersebar luas, yang meninggalkan kekayaan di Amerika? oh presiden pertama kita itu apa benar itu? Apa itu benar? Mereka ada harta yang punya Indonesia yang disimpan oleh negara lain. Manusia tidak banyak yang mengetahui hal itu. Bang Susi, Kami sudah jelas sebagai pengikutnya beliau. Bung Karno. iya, Bung Karno. Beliaulah yang kami ikuti dan beliaulah penerusnya Nabi Sulaiman Oh, subhanallah. yang diberikan khalifah kekuasaan tentang dunia. Iya. Tapi saat beliau wafat, jadi kebenaran berita tentang harta yang di luar sana tertutup, tidak ada informasi lagi ya setelah itu. Semuanya disamarkan. Karena beliau di mana-mana mempunyai keturunan. Iya. Untuk menutupi semuanya, agar di saat waktunya bagian timur, tanah yang tertua yang dihinggapi awal pertama bangsa kami, bangsa jin, sudah banyak yang mengetahui dari kisah pewayangannya. Makhluk yang tertua yang duduk di negara timur adalah Tanah ini Nusantara, Indonesia maksudnya. beliau sebagai khalifahnya.
seharusnya nabi yang penguasa kekayaan yang diberikan. Allah, iya. Apa yang ingin diketahui tentang negara itu? Ya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke sini, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak punya nama? Namaku sesuai dengan di mana beliau berada. Kami sebagai pengikutnya mengikuti gelarnya. Siapa? Namaku dikenal oleh makhluk gaib itu banyak. Oh, berbagai udah punya banyak gelar. Subhanallah, ya. Termasuk ada namaku pewayangan. Oh, ada juga yang di dalam pewayangan. Pasukanku menetes semuanya di situ, di nama-nama itu. Semar, Petruk. Karena kami jin tertua di tanah Jawa, di negara bagian timur ini. Awal pun maka beliau sangat kuat karena pasukanku sangat banyak. Di mana-mana negara pun ada. Beliau kemanapun pasti tidak akan yang ada mengganggunya. Iya, memang terkenal beliau itu dihormati dan disegani oleh negara-negara lain. Iya, Mbak. Kenapa kami belum mengucapkan salam? Iya. Karena kami masih mempunyai tugas menjaga khalifahnya. Belum disempurnakan Sampai sekarang. karena tugas itu harus kugenggam dengan erat sudah berabad-abad. Oh iya, pantesan saya masih agak ini, dia belum jawab salam gitu, tapi dia menjelaskan sendiri. Iya, cuman jika kami dimuslimkan, kami tidak bisa meneruskan tugas itu bisa untuk meneruskan itu. Iya. Karena tugas itu harus siapapun yang ingin memakai ataupun memanfaatkan itu harus kumusnahkan. Sekarang waktunya sudah terlihat, kutunjukkan pasukanku. Mereka yang berkuasa di dunia ini, mereka sudah memanfaatkan. Akan kuambil kembali. Ada yang sudah memanfaatkan. Kenapa? Iya, kedua negara itu maju. Itu semuanya dari beliau. Sebagian Berarti berita itu benar. harta yang dimanfaatkan oleh negara itu tipu daya mereka yang menutup-nutupi. Sebenarnya yang hak itu adalah tanah yang tertua di Nusantara ini. Negara timur, negara bagian barat itu sebenarnya dahulunya sangat miskin.
Tapi sekarang apakah perjanjian-perjanjian dahulu dengan beliau Bung Karno dengan negara yang lain tidak masih ditutupi, belum ada ini? Berarti mereka merencanakan itu. Mereka akan kuhancurkan dua-duanya. Akan aku adu domba mengakai pasukanku. Akan kuadukan mereka, akan kuhancurkan mereka. Mereka yang sudah memanfaatkan, menikmatinya berpuluh-puluh tahun. Tidak mengembalikan ya, harusnya dikembalikan itu ya. Itu kesalahan yang mereka sama sekali tidak merasa tentang hal itu. Karena keserakahan, karena ingin negaranya lebih maju. Mereka dua-duanya berlomba dengan dunia, kekayaan negara. Sebenarnya yang dipakai itu semuanya dari Tanah ini. Pusaka. Kami yang mengetahui dengan jelas. Iya. Dan di situ setiap negara itu ada anak cucunya. Beliau, Oh, di setiap negara. karena beliau mempunyai istri sangat banyak. Iya. Kenapa? Untuk bukan mengikuti nafsunya, karena untuk menutupi khalifahannya. Khalifah itu karena ahli waris yang diturunkan oleh Nabi. Manusia melihat secara lahirnya saja. Secara lahiriah manusia biasa. Tapi jika manusia yang melihat sangat luar. Iya. Tapi sekarang setelah beliau wafat sampai saat ini Nusantara sendiri banyak sekali hal-hal yang pemerintah, aparat, korupsi, kadang penegak hukum menjual narkoba. Ya, itu banyak sekali sekarang di Indonesia itu, pencucian uang dari pajak masyarakat. Nanti juga sama. Di sini pun sama terjadi, kena imbasnya. Imbasnya dari yang aku akan hancurkan negara itu. Akan kuadu domba mereka yang berkuasa, negara yang terkaya